Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Apriananda dengan NIM 22016013 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Sebelum itu, saya akan membahas pokok-pokok bahasan dari keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama itu ada pengertian diskusi, dan yang kedua itu ada langkah-langkah diskusi, yang ketiga ada hambatan diskusi, dan yang keempat itu ada tempat duduk berdiskusi, yang kelima ada manfaat diskusi, dan yang keenam itu ada unsur-unsur diskusi. Selanjutnya itu ada jenis diskusi, dan yang terakhir itu ada praktik diskusi. Baiklah, langsung saja saya jelaskan apa itu diskusi. Jadi, diskusi adalah tindakan atau proses berbicara tentang sesuatu untuk mencapai keputusan atau untuk bertukar ide. Diskusi adalah bentuk interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan dua atau lebih orang untuk membahas dan mencari solusi dari sebuah masalah. Dan adapun menurut ahli Ernasari tahun 2011, diskusi adalah kecakapan ilmiah yang responsif berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematik, pemunculan ide-ide, dan pengujian ide-ide ataupun pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang yang bergabung dalam kelompok yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalah dan mencari kebenaran. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa diskusi adalah aktivitas yang umum dilakukan di forum baik formal maupun non-formal dan merupakan proses penting dalam memahami sebuah topik. Tujuan utama dari diskusi adalah untuk memecahkan masalah. Jadi, diskusi merupakan salah satu bentuk kegiatan bicara. Dengan berdiskusi kita dapat memperluas pengetahuan serta memperoleh banyak pengalaman-pengalaman. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah berdiskusi. Dalam langkah-langkah berdiskusi ini ada fase persiapan dan juga ada fase pelaksanaan. Yang mana fase persiapan ini, diskusi yang baik tidak akan terjadi begitu saja. Jadi artinya asal membagi kelompok-kelompok kecil lalu disuruh berdiskusi saja, itu bukan begitu. Jadi hal itu membutuhkan persiapan yang cermat seperti hanya lesson planning. Hanya bedanya dalam hal ini metode yang dipergunakan adalah metode diskusi. Jadi fase persiapan ini biasanya terdiri atas langkah-langkah sebagaimana berikut ini, yaitu mempelajari subjek area yang akan didiskusikan, dan juga membagi peserta menjadi kelompok-kelompok dan memberi pengarahan siapa menjadi apa, seperti ketua atau sekretaris, peserta biasa, dan pengamat. Dan selanjutnya itu ada menentukan tujuan instruksional khusus yang ingin dicapai dalam diskusi itu. Dan selanjutnya ada mengidentifikasi hasil-hasil belajar apa yang seharusnya dikuasai peserta, apakah konsep, prinsip, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu menunjukkan dan menguraikan dengan jelas problema yang akan dipecahkan dalam diskusi, atau dengan bahasa lain yang disebut dengan briefing. Dan selanjutnya itu menyiapkan dan membagikan bahan-bahan atau handout kepada peserta. Selanjutnya itu mengembangkan agenda yang mencakup semua poin yang dibutuhkan dalam rangka pemecahan masalah. Selanjutnya itu ada mengatur ruangan dan tempat duduk, papan tulis, dan alat-alat bantu yang akan dipergunakan. Dan selanjutnya itu fase pelaksanaan. Fase ini tersusun atas kontinu sebagai berikut, yang mana ada pembuka diskusi. Pembuka diskusi ini, dalam pembukaan diskusi yang perlu diperhatikan adalah penciptaan prakondisi, sehingga perhatian dan sikap mental peserta digiring dan disiapkan agar terkonsentrasi pada hal-hal yang akan dibicarakan dalam diskusi. Nah, usaha tersebut dapat berupa membuat outline singkat situasi yang akan didiskusikan. Selanjutnya, mengeluarkan sebuah pendapat atau pertanyaan yang sifatnya dapat merangsang pikiran peserta. Selanjutnya, senantiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan pada poin-poin yang penting yang ada hubungannya dengan masalah yang bersangkutan.
Dan selanjutnya itu memberikan ilustrasi, demonstrasi, atau bentuk lain yang dapat menarik perhatian peserta. Selanjutnya dan ada pemeliharaan diskusi. Dalam pemeliharaan ini sebaiknya diterapkan bentuk-bentuk reinforcement sehingga mendorong peserta untuk berpartisipasi secara aktif. Pemeliharaan perasaan itu sangat penting yang menyebabkan seseorang merasa dihargai dan diperhatikan serta diikutsertakan sehingga mendorong timbulnya sikap bertanggung jawab dan rasa memiliki. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fase ini adalah menjaga peserta agar tidak keluar dari sapiak yang bersangkutan. Dan yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki atau menuntut jawaban dari peserta dan mempersiapkan mereka memberi alasan setiap pandangan atau pendapat yang mereka ucapkan. Dan yang ketiga itu hindarkan pemunculan topik baru yang belum waktunya muncul, tunggu sampai topik lama diselesaikan. Dan selanjutnya bila mungkin hubungkan topik baru dengan topik lama. Dan sering-sering membuat ringkasan terhadap bantuan pikiran peserta yang langsung ada hubungannya dengan diskusi. Dan selanjutnya siap-siap dengan komentar atau pertanyaan untuk mengarahkan kembali jika diskusi itu menuju jalan buntu. Dan yang terakhir itu ada penutup diskusi. Agar para peserta menjadi mantap dan tidak merasa mengambang akan hasil diskusinya, maka dalam penutupan diskusi segera dibuatkan rangkuman dan kesimpulan yang tepat dan jelas. Dan selanjutnya, kalau terpaksa dalam menyimpulkan diskusi itu terjadi kompromi, maka jangan biarkan diskusi itu menjadi terkantung-kantung. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hambatan diskusi. Hambatan dalam diskusi ini biasanya dikarenakan setiap orang menginginkan segera dicapainya persetujuan atau kesimpulan. Sikap seperti ini menghalangi jalan menuju terjadinya perubahan sikap para siswa oleh mereka sendiri. Perubahan sikap ini lebih penting daripada yang lain dalam proses belajar mengajar lewat formasi diskusi. Perubahan sikap yang dimaksudkan adalah setiap siswa mau mendengarkan pendapat orang lain, sensitif dan kritis terhadap pendapat yang berbeda, maupun menghadapi pendapat orang lain yang berbeda, dalam konteks yang sama dan sebagainya. Dalam hubungan ini sama sekali tidak bijaksana apabila guru selalu mengkritik pendapat siswa, apalagi kritik secara pribadi kepada siswa. Dan juga hambatannya karena kurangnya pengetahuan awal siswa. Guru terkadang berusaha melibatkan siswa di dalam diskusi di mana mereka tidak memiliki pengetahuan latar belakang yang memadai. Dan juga karena banyaknya pendapat yang masuk, kadang-kadang siswa menjadi tidak fokus dan malah keluar dari pembahasan materi pelajaran. Hal ini bukannya membuat mereka menjadi paham akan materi pelajaran, justru mereka semakin dibuat bingung. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tempat duduk diskusi. Tempat duduk merupakan fasilitas atau barang yang diperlukan oleh siswa dalam proses pembelajaran, terutama dalam proses belajar di kelas sekolah formal. Yang pertama ada klasik. Pengaturan tempat duduk dengan pola klasik ini sudah sangat lawas digunakan hampir seluruh kelas. Satu deret tempat duduk bisa berisi 5-4 deret tempat duduk siswa. Pola tempat duduk klasik memang memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari pengaturan tempat duduk siswa secara klasik akan memberikan suasana kelas yang indah dan rapi. Kekurangannya yaitu pengaturan tempat duduk secara klasik ini kurang memberikan siswa kesempatan untuk saling berinteraksi dengan siswa lainnya. Dan yang kedua itu ada konferensi atau melingkar. Pengaturan tempat duduk konferensi atau melingkar merupakan pengaturan tempat duduk yang sangat cocok digunakan pada kelas yang bertujuan untuk melatih siswa saling curah berpendapat. Pengaturan tempat duduk konferensi atau melingkar sering kita gunakan pada acara-acara rapat atau konferensi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu manfaat diskusi. Manfaat diskusi itu yang pertama ada membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. Dan yang kedua dapat mengembangkan daya pikir, pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga melatih untuk berpikir kritis. Dan yang keempat menumbuhkan kreativitas. Yang kelima itu melatih kemampuan berbicara di depan umum. Dan yang keenam untuk bertukar pikiran dan ide, belajar mengungkapkan serta menanggapi keterangan yang relevan. Dan yang ketujuh menciptakan sikap saling menghargai pendapat seseorang. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu unsur-unsur diskusi. Nah, unsur-unsur diskusi ini yang pertama ada moderator. Moderator
berlangsung secara kondusif. Dan yang kedua itu ada panelis atau narasumber. Panelis atau narasumber adalah seseorang yang akan memberikan materi selama diskusi. Tugas seorang panelis adalah untuk menyampaikan masalah dan juga beberapa solusi alternatif. Narasumber juga harus siap memberikan jawaban atas pertanyaan dari peserta diskusi. Dan yang ketiga itu ada notulis. Notulis adalah seseorang yang bertugas menulis notula atau catatan rapat. Notulis harus memiliki kemampuan untuk menyimak dan menulis dengan sama baiknya agar tidak ada hal-hal penting dalam rapat yang terlewat. Dan selain itu, notulis juga harus bisa meringkas ide-ide atau gagasan yang diungkapkan oleh para peserta, baik pendapat, pernyataan, dan sanggahan serta merangkum hasil diskusi. Dan yang keempat itu ada peserta diskusi. Peserta bertugas mengikuti kegiatan diskusi secara aktif, bukan sebatas pendengar belaka, melainkan bisa juga memberikan tanggapan, pertanyaan, dan lain-lain. Dan yang kelima itu ada materi diskusi. Selain orang-orang yang terlibat dan memiliki tanggung jawab masing-masing dalam diskusi, unsur paling penting yang harus ada dalam diskusi adalah materi atau topik yang akan dibahas. Materi diskusi harus terlebih dahulu dipersiapkan sebelum berlangsungnya diskusi. Dan yang keenam ada fasilitas. Fasilitas adalah faktor pendukung berlangsungnya suatu diskusi. Jika diskusi berlangsung secara offline, maka fasilitas yang diperlukan seperti ruangan, meja, kursi, pulpen, kertas, dan lain-lain. Sedangkan jika berlangsung online, maka fasilitas yang dibutuhkan adalah aplikasi pendukung untuk diskusi online seperti Zoom dan Google Meet, serta koneksi internet yang stabil. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang jenis diskusi. Jadi, jenis diskusi ini ada yang pertama seminar. Kebanyakan dilaksanakan dalam wujud dialog dengan moderator atau dalam bentuk yang lebih formal ialah dengan mempresentasikan hasil sebuah penelitian dalam. Tidak jarang juga ada sesi debat dan ada kala hanya berbagi pengalaman walaupun pembahasan yang dibahas ialah masalah sehari-hari. Dalam pembahasan tujuannya ialah mencari suatu solusi dari masalah yang dibahas. Oleh sebab itu kegiatan seminar selalu diakhiri dengan kesimpulan, bahkan keputusan-keputusan yang dihasilkan dari pendapat bersama, yang kadang-kadang disematkan berbagai resolusi atau rekomendasi. Dalam seminar, pembahasan merujuk pada lembar kerja yang telah dibuat sebelumnya oleh pembicara seminar dengan mengikuti topik-topik bahasan yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara. Dan yang kedua itu ada training. Training merupakan pelatihan yang dipandu oleh si pelatih dan Anda sebagai praktik untuk apa yang diajarkan si pelatih. Pelatihan ini sangat bagus bagi individu yang ingin menguasai sebuah topik tertentu. Misalnya ada pelatihan website, bisnis online, branding email, artikel marketing, dan lain sebagainya, sehingga individu tidak hanya belajar teori tapi juga belajar praktik. Dan yang ketiga itu ada simposium. Simposium ini merupakan serangkaian pidato singkat di depan audiens dengan seorang pemimpin simposium. Simposium menyajikan beberapa pembicara dan semuanya mengemukakan pandangan-pandangan yang beragam dalam topik yang sama. Bisa saja suatu topik persoalan dipecah atas beberapa aspek pandangan. Kemudian tiap satu aspek disoroti terpisah secara khusus, tidak dibutuhkan sudut pandangan dari berbagai aspek lain. Dan yang keempat itu ada diskusi panel. Diskusi panel ini ialah salah satu bagian dari diskusi yang telah dirancang untuk membahas tentang suatu topik di depan para audiens. Biasanya diskusi ini disampaikan oleh 3-6 orang yang dianggap kompetensi di bidangnya dengan dipimpin oleh seorang moderator. Para penyaji materi berdiskusi sedemikian rupa untuk membahas. Dengan membahas topiknya, para pengunjung bisa mengikuti pembicaraan mereka. Pengunjung hanya memiliki tugas sebagai pendengar setia. Oleh karena itu, sebanyak apapun jumlah pengunjungnya hanya dianggap sebagai kelompok yang diajar oleh guru atau suatu regu. Selanjutnya itu ada rapat. Rapat ini merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi kelompok secara resmi yang bersifat tatap muka. Biasanya diselenggarakan kebanyakan suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah. Kesimpulannya ialah rapat merupakan sarana komunikasi yang dihadiri oleh banyak atau beberapa orang dengan tujuan membicarakan serta memecahkan suatu permasalahan tertentu.
mana dengan jalan rapat berbagai permasalahan bisa diatasi dari berbagai keputusan kebijaksanaan organisasi dapat dirumuskan. Dan selanjutnya itu ada kongres. Kongres ini, mendengar kata kongres, jelas pikiran kita langsung menuju kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi politik. Kongres ialah pertemuan besar wakil-wakil negara atau wakil organisasi politik, sosial, profesi dalam rangka mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai persoalan. Misalnya dalam hal ini Kongres Partai PKB, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Nah, selanjutnya itu ada muktamar. Muktamar pada dasarnya jika ditinjau secara istilah memiliki makna yang sama dengan istilah kongres, konferensi dan musyawarah. Hanya saja istilah banyak digunakan dan lebih dikenal di lingkungan organisasi-organisasi keislaman. Misalnya Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU, Muktamar Muhammadiyah dan lain sebagainya. Setelah itu ada pembekalan. Pembekalan juga bagian dari bentuk pertemuan yang bermaksud memberikan diklat atau pelatihan dan pendidikan kepada para peserta agar mereka mempunyai wawasan pengetahuan yang lebih luas terkait dengan lingkup bidang pekerjaan mereka. Selanjutnya itu ada Munas atau Musyawarah Nasional, merupakan bentuk musyawarah rapat perundingan yang bersifat nasional yang melibatkan berbagai perwakilan dari berbagai wilayah di Indonesia untuk membicarakan suatu persoalan demi kepentingan nasional. Misalnya Musyawarah Nasional Partai Persatuan Pembangunan. Dan pembahasan terakhir yaitu praktik diskusi. Praktik diskusi ini ada berisi menghargai pendapat semua orang tanpa terkecuali dan memahami apa tujuan dari diskusi, menjelaskan dengan baik jika ada yang tersinggung atau emosional ketika diskusi. Pastikan mengakhiri diskusi dengan kesepakatan yang adil untuk bersama. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.